Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Doapedia. Nah, setiap orang memiliki pribadi tersendiri. Ada kepribadian yang mirip, serupa, atau sama sekali berbeda di antara kita. Kepribadian adalah ibarat pakaian di sebuah showroom. Di situ kita akan dapati pakaian yang beraneka ragam jenis, corak, motif, dan warnanya. Seperti pakaian yang kita kenakan, kita punya pilihan untuk menjadi pribadi yang seperti apa. Kaum muslimah bisa memilih dengan menghadirkan hiasan dalam perilakunya, apakah memakai pakaian kepribadian yang baik, buruk, beradab, atau bahkan tak beradab. Dalam kehidupannya, seorang muslimah bisa menghiasi kepribadiannya dengan beragam pilihan. Tentu, setiap pilihan ada konsekuensi yang harus dihadapi. Al-Quran memberi panduan kepada wanita muslimah dalam menghiasi diri dengan kepribadian yang mulia. Sebagai panduan bagi semua umat Islam, Al-Quran menyisipkan kisah-kisah teladan, baik atau buruk, guna menjadi pelajaran bagi umat yang hidup di masa berikutnya, termasuk pada masa kita saat ini. Ada wanita-wanita solihah, ada pula wanita-wanita yang tidak solihah. Semuanya lengkap disinggung dalam Al-Quran. Seperti sebuah toko butik, di dalamnya dipamerkan beragam pakaian. Al-Quran menunjukkan kepada kita etalase kehidupan kaum Hawa masa silam agar yang baik diikuti dan yang buruk dijauhi. Nah, setidaknya ada 5 tipe wanita sesuai kepribadian masing-masing yang disinggung oleh Allah dalam Al-Quran. Nah, apa sajakah? Sebelum lanjut, silakan klik tombol subscribe untuk berlangganan di channel Doapedia. Aktifkan ikon lonceng pada layar Anda untuk mendapatkan update video dari channel ini seputar doa, amalan, dan juga khasanah pengetahuan tentang Islam. Nah, adapun bagi Anda yang suka dengan video ini, silakan klik tombol like. Bagikan juga ke seluruh sosial media yang Anda punya agar video ini lebih bermanfaat. Berikut 5 kepribadian wanita dalam Al-Quran. Yang pertama, wanita bertipe pejuang. Al-Quran memberi contoh sosok Siti Aisyah binti Mahazim, istri Fir'aun. Meski hidup dalam keadaan terjepit antara suaminya dan iman, namun ia bisa keluar dari lubang jarum lewat perjuangan mempertahankan iman. Ia relakan nyawa menjadi pengorbanan asal iman tetap tertancap dalam dada. Kisahnya diabadikan dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Dan Allah membuat istri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman ketika ia berkata, 'Ya Robku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam Firdaus. Selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, serta selamatkanlah aku dari kaum yang zalim.'" Surat At-Tahrim ayat 11. Perjuangan Siti Aisyah tidak sia-sia. Allah membangunkan sebuah rumah di surganya sebagai balasan setimpal atas perjuangannya mempertahankan iman hingga nyawa berpisah dari jasad. Ia berjuang agar selamat dari kelaliman Fir'aun. Ia mengambil bagian dalam perjuangan untuk menghadapi kezaliman suami dan kaumnya. Berada dalam cengkeraman Fir'aun tak membuat Siti Aisyah takut. Beliau sanggup menjaga akidah dan harga dirinya sebagai seorang muslimah. Beliau lebih memilih istana surga daripada istana di dunia yang dijanjikan Fir'aun. Lalu yang kedua, wanita berkepribadian solihah yang setia menjaga kesucian diri. Untuk yang satu ini, Al-Quran menyinggung tentang Siti Maryam binti Imran, ibu dari seorang hamba dan nabi utusan Allah. Kesalihannya tak perlu disangsikan lagi. Ia setia menjaga kesucian diri. Ia isi hari-harinya dengan ketaatan kepada Allah. Allah berfirman, "Maryam berkata, bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina." Surat Maryam ayat 20. Apa saja kemuliaan Siti Maryam yang ia dapatkan sebagai ganjaran kesalehannya? Namanya diabadikan menjadi nama surah dalam Al-Quran, dan ia diberi amanah mengasuh dan membesarkan kekasih Allah, Nabi Isa. Kita bisa lihat bagaimana Allah memuliakan Maryam. Allah mengangkat Maryam pada kedudukan yang mulia, tidak lantaran kecantikannya. Semua itu terjadi karena sikap istiqomah Maryam dalam menjalankan kesalehan dan menjaga kesuciannya. Kepribadian wanita yang ketiga yang disinggung dalam Al-Quran adalah wanita penghasut, ahli fitnah, dan gemar menggunjing. Sosok seperti ini ada dalam diri Hindun, istri Abu Lahab. Jika Siti Maryam diabadikan sebagai sosok mulia, sebaliknya Hindun. Ia dikenang sepanjang masa dalam Al-Quran sebagai wanita yang penuh dengan perbuatan nista.
Hari-harinya ia habiskan dengan melakukan provokasi untuk mengadu domba, membenci dan memusuhi Nabi dan para pengikutnya. Ia isi sebagian hidupnya dengan mengalirkan fitnah ke seantero penduduk kota Mekah. Kejelasannya ini diabadikan dalam surat Al-Lahab ayat 1-5. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, yang di lehernya ada tali dari sabut. Hindu dan suaminya menjadi arsitek ulung dalam menentang dakwah Rasulullah. Ia sebar fitnah, ia menghimpun kekuatan berlaku zolim, lisannya berbisa, yang dengan itu sebuah kabar dalam menjadi api fitnah bagi Rasul dan sahabat. Yang keempat, wanita yang berkepribadian penggoda seperti Zulaiha. Oleh Al-Quran, Siti Zulaiha digambarkan sebagai wanita yang menggoda laki-laki yang tidak halal baginya. Godaan dan rayuan mautnya diabadikan dalam surat Yusuf ayat 23. Dan wanita Zulaiha yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepadanya. Dan dia menutup pintu-pintu seraya berkata, "Marilah ke sini." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tiada akan beruntung." Lalu yang kelima, wanita berkepribadian pengkhianat dan ingkar terhadap suaminya. Ia tega mengkhianati suami masing-masing. Nabi Nuh dan Nabi Lut adalah dua korban pengkhianatan istri mereka. Istri mereka tidak mau mengikuti seruan dan ajakan suaminya yang mengajak kepada jalan kemuliaan. Mereka menjadi wanita yang khianat kepada suaminya, bersikap keras kepala dan berani membantah titah suami yang baik dan benar. Allah berfirman, Allah membuat istri Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya masing-masing. Maka suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke dalam jahanam bersama orang-orang yang masuk jahanam. Quran Surat At-Tahrim ayat 10. Dan itulah sedikit tentang kepribadian wanita yang diabadikan dalam Al-Quran sebagai pelajaran bagi kita, khususnya para muslimah semuanya. Walau kisah-kisah mereka telah berlalu ribuan tahun silam, namun karakteristik dan sifatnya tetap ada dan bisa melekat kepada siapa saja. Ada tipe pejuang sejati yang kuat imannya, ada wanita salehah yang rajin menjalankan ibadah dan menjaga kesucian diri, dan ada pula wanita dengan karakteristik penghasut, penggoda, atau pengkhianat. Kaum muslimah bisa memilih kemana mereka mensifati diri mereka. Kemuliaan dan kebahagiaan akan diraih jika seorang muslimah memilih tipe pertama dan kedua. Sebaliknya, kerugian dan kehinaan yang akan menimpa jika seorang muslimah memilih tiga karakter yang disebutkan. Seperti dalam surat An-Nur ayat 34, dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat yang memberi penerangan dan contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu sebelum kamu dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Demikian ulasan dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.